Kembali di Sindo Sore pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di masa libur sekolah. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setia. Selamat sore Indra, apa saja yang menarik di PRJ sore ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Pekan Raya Jakarta ini ramai sekali oleh para pengunjung. Meskipun pada hari ini merupakan hari Senin, tapi tidak menyurutkan para semangat masyarakat atau pengunjung untuk berburu wisata maupun juga berburu daripada produk-produk yang ada yang digelaran PRJ tahun 2026 ini, Nadia. Anda bisa saksikan kalau untuk weekday, Nadia, kami informasikan untuk di hari Senin ini sampai Kamis ini akan dibuka tadi mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir atau tutup pada pukul 10 nanti malam. Berbeda dengan weekend, Nadia, dibuka pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Di sini memang banyak sekali masyarakat yang menikmati momen libur sekolah dan rata-rata kami melihat mereka kebanyakan membawa anaknya untuk berlibur ataupun sekedar bersantai begitu menikmati keseruan yang ada di Pekan Raya Jakarta 2026 ini. Dan memang banyak sekali dan memang anak-anak ini berburu daripada cemilan ataupun makanan ringan dengan ukuran besar dan memang kalau untuk paket Nadia ini beraneka ragam dari harga 15.000 dan ada juga yang berukuran jumbo, ini tas-tas besar ini dengan harga ratusan ribu rupiah. Dan memang ini sangat banyak sekali masyarakat yang membeli di momen setiap Pekan Raya Jakarta setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa untuk Pekan Raya Jakarta selalu dinantikan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya begitu. Dan kalau kami informasikan juga Nadia, nanti pada hari ini juga akan ada konser di Coconut Tres akan hadir pada pukul 9 nanti malam dan sebelumnya di pukul 7 malam nanti ada pembuka daripada konser yang akan digelar nanti di Pekan Raya Jakarta ini. Adapun untuk harga, Nadia, ini berbeda dengan harga dari hari weekend. Kalau untuk hari biasa ataupun weekday ini dengan harga Rp40.000, untuk weekend Rp60.000 dan tidak berlaku untuk lansia berumur 60 tahun ini dibebaskan tarif biaya masuk untuk Pekan Raya Jakarta ini. Dan kami informasikan juga bahwa memang untuk Pekan Raya Jakarta ini dibuka mulai 11 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 12 Juli esok hari, Nadia. Dan bagi Anda selama di Pekan Raya Jakarta ini yang mencintai dunia otomotif, Anda bisa datang ke Hall D nomor 57 di mana di sana ada booth daripada iNews Media Group Autotech yang dibuka nanti sampai akhir 12 Juli mendatang dan nanti di sana juga banyak sekali kegiatan-kegiatan positif ataupun terkait dengan edukasi terkait podcast maupun juga podcast inspiratif dan juga edukasi terkait otomotif yang bisa menjadi modal Anda dalam untuk mencintai dunia otomotif. Dan kami bisa informasikan bagi Anda selama di sini tetap jaga barang-barang Anda dan tetap jaga anak kecil ataupun anak Anda agar tidak terjadi hilang begitu selama di Pekan Raya Jakarta ini dan tetap jaga kebersihan selama berada di Pekan Raya Jakarta. Demikian, Nadia. Baik, terima kasih Indra melaporkan langsung dari PRJ Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali sambil mengeksplor jajanan di sana dan menunggu konser musik nanti malam. Pemirsa, nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budiananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, saat ini Mufli telah menjadi komisaris PT Krakatau Posko.
Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris mendampingi komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastroprawiro. Sementara posisi presiden direktur masih dipegang oleh Kim Yung Jong. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tak selesai. Beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun. Namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum Bison, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Jagat media sosial dihebohkan dengan potongan video yang memperlihatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani proses adat Mesol Kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Inilah momen ritual Mesol Kibau menginjak kepala kerbau yang dilakukan oleh Joko Widodo. Terlihat kepala kerbau diletakkan di bawah dan diinjak Presiden ke-7 RI Jokowi sambil mengenakan pakaian adat. Melalui media sosial, tak sedikit yang mengartikan prosesi ini bermuatan makna politik. Namun ditegaskan ini merupakan salah satu ritual adat. Kami juga sama seperti kepada desa tadi, kami sangat bangga bisa di kesempatan hadir. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar Baginda Pembuka Bangsa dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung pada Sabtu kemarin. Prosesi pengangkatan saudara dan penganugerahan gelar adat Lampung melibatkan 3 persaudaraan, yakni penyeimbang Buai Pemuka Waikan, Buai Subing Terbanggi Balak, dan Buai Bulan Mego Paktulang Bawang. Ingin menelusuri jejak sejarah perjuangan Rasulullah di kota Madinah, Anda harus mengunjungi Masjid Kandak. Seperti apa cerita di balik Masjid Kandak? Berikut informasinya. Berkunjung ke Madinah tak lengkap tanpa menelusuri jejak sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Masjid Kandak. Sebuah masjid yang berdiri di kawasan bersejarah tempat terjadinya Perang Kandak atau Perang Parit. Dari sinilah kisah kecerdikan, strategi, dan keteguhan iman umat Islam dikenang hingga saat ini. Di kaki Gunung Salah, sekitar 2,5 hingga 3 km dari Masjid Nabawi, berdiri Masjid Kandak. Masjid ini berdiri di kaki Gunung Salah, sekitar 2,5 hingga 3 km dari Masjid Nabawi. Ini Masjid Kandak atau di Masjid Al-Fatah atau Masjidul A'la atau juga biasa dikenal Masjidul Ahzab. Yang mana di masjid ini dulu Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan peperangan. Itu beliau dan para sahabatnya menggali parit agar menahan musuh tidak bisa masuk ke tempat tersebut di Madinah. Nah, di tempat tersebut dibuat masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabatnya sholat di situ, di samping atau di bawah bukit. Nah, di bawah bukit itu Nabi dan para sahabat melakukan sholat. Nah, makanya dibuat masjid di situ. Atas usul sahabat Salman Al-Farisi, kaum muslimin menggali parit panjang sebagai benteng pertahanan untuk menghalau pasukan gabungan Quraisy dan sekutunya yang mengepung kota Madinah. Strategi yang belum pernah digunakan di Jazirah Arab tersebut berhasil mematahkan serangan musuh tanpa pertempuran terbuka yang besar. Kawasan ini juga dikenal sebagai 7 masjid. Meski kini yang menonjol adalah Masjid Jami Al-Kandak, hasil pembangunan dan penataan modern, namun masjid ini mampu menampung sekitar 4.000 jemaah dan dilengkapi berbagai fasilitas untuk para peziarah dan peserta umroh. Ya pemirsa, ini merupakan kubah
yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk sholat, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa dimenangkan dalam perang Khandaq, yaitu perang melawan kaum Quraisy. Berkunjung ke Masjid Khandaq bukan hanya menyaksikan sebuah bangunan bersejarah. Tempat ini menjadi pengingat akan pentingnya ikhtiar, persatuan, dan tawakal dalam menghadapi ujian, seperti yang diteladankan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwita Sari, MCH 2026 iNews melaporkan.